Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Anas Abdillah. Dan di samping saya kanan dulu ya, karena kanan ada Ustadz Jamal, dan samping kiri saya ada Ustadz Taufik Prianto SPDI. Beliau mudir kepala sekolah dari PTQ Al-Ikhwah, dan Ustadz Jamal bagian kesiswaan ataupun yang menangani PPDB ya, Ustadz Jamalnya di PTQ Al-Ikhwah ini. Alhamdulillah ayah bunda, kita akan sedikit berbincang ya dengan Ustadz Taufik dan Ustadz Jamal terkait dengan PPDB. PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Jadi mungkin pertama ke Ustadz Taufik dulu. Ustadz Taufik ini berarti PTQ Al-Ikhwah ini sudah mulai buka ya untuk penerimaan siswa ataupun santri baru. Ini berkapan Ustadz Taufik, dan ini mungkin akan buka sampai kapan gitu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ustadz Anas bisa menyempatkan untuk berbincang-bincang dengan kami. Untuk Al-Ikhwah, alhamdulillah untuk PPDB tahun 2025-2026 kita sudah mulai buka dari tanggal 5 September kemarin ya, yang lalu ya, ini tanggal 10, sudah 5 hari. Dan itu pun sebenarnya sudah dinanti-nanti oleh sebagian Calon orang tua yang dari awal itu udah nunggu gitu ya, kapan dibukanya, baru kita mau tutup, mau belajar yang tahun ini, tapi tidak ada yang nanya gitu. Makanya alhamdulillah dari yayasan menginstruksikan atau memutuskan untuk mulai buka, boleh untuk dibuka, sehingga kita secara resmi kita buka per tanggal 5 September. Adapun sampai kapan ya, kita karena sangat terbatas, kota kita cuma 24 santri untuk satu angkatannya, ya sampai terpenuhi. Sampai terpenuhi. Kalau bulan September harapan kita sih akhir September penuh gitu. Jadi sudah kita udah sebulan ya. Nah, jadi sebulan gitu, mudah-mudahan. Kalau sampai hari ini kan sudah ada 5 nama yang masuk gitu kan, 5 nama yang masuk. Mudah-mudahan kalau 5 hari 5 nama, kalau 20 hari kan 20 nama, 30 hari sudah clear. Gitu. Itu harapan kalau masa begitu, Ustaz. Baik. Ya, baik, syukuran Ustaz Taufik ya. Ini Masya Allah, jadi Al-Ikhwah ini memang animonya cukup bagus ya Ustaznya. Jadi harapan memang cepat tertutupi, berarti ini artinya cepat penuh gitu ya kuotanya, ini bisa selesai dan tutup lebih cepat gitu ya. Nah, untuk itu bagi ayah bunda yang mau menyekolahkan putranya di PTQ Al-Ikhwah ini, segera, jangan sampai kata Ustaz Taufik tadi udah ada 5 nih, 5 nanti kurang dari 1 bulan bisa penuh. Kalau sudah penuh otomatis berarti waiting list atau mungkin tidak bisa diterima karena penuhnya gitu ya. Nah, untuk itu karena terbatas, silakan untuk segera. Nah, ini sekarang saya ke Ustadz Jamal sebagai PJ ya. Ustadz Jamal, ini untuk pendaftaran ke PTQ Al-Ikhwah ini mungkin yang pertama mungkin minta disebutkan biar ayah bunda ini semakin tertarik ya, mulai dari misalkan fasilitasnya ya, gedungnya, apakah ini gedung lama atau ternyata baru dan sebagainya, sampai dengan termasuk mungkin belajarnya apa saja nih Ustadz Jamal, silakan. Baik. Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Ya, baik, untuk PPDB tahun ini alhamdulillah kita melanjutkan tadi ya sedikit dari Ustadz Taufik, kita bisa buka lebih cepat Ustadz. Yang tahun kemarin itu buka Oktober, tahun ini September, dengan harapan lebih cepat juga kuota penuh ya. Ya, terkait fasilitas di PTQ Al-Ikhwah ini, kita terhitungnya masih baru Ustadz ya. Ya, tahun ini masuk angkatan kelima Ustadz. Tahun ini angkatan kelima. Artinya fasilitas masih bagus. Iya, fasilitas masih mentereng lah, insyaallah. Masih kinclong insyaallah gitu ya. Jadi insyaallah masih good looking gitu ya.
Ya, kemudian di sini ada fasilitas itu yang pertama ada 3 kelas gitu kan, kelas 7, 8, 9, kemudian ada sakan 7, 8, 9. Iya. Kemudian ada juga masjid gitu Ustaz. Iya. Kemudian ada juga lapangan olahraga Iya. dan yang lainnya. Nah, gitu. Kemudian apa namanya yang tak kalah penting adalah kamar mandi itu kita kurang lebih ada, bukan kurang lebih, ada 15 Ustaz. 15. Ada 15 Artinya dan lebih dari cukup. iya sangat lebih daripada cukup. Jadi ini airnya alhamdulillah per pekan kemarin itu kita sekarang sudah jernih sekali Ustaz airnya. Iya. Ya, yang tahun kemarin itu kan qadarullah gitu ya. Sempat sedikit keruh gitu ya karena lain hal gitu kan. Tapi alhamdulillah per pekan kemarin itu sudah jernih gitu. Nah, itu alhamdulillah. Nah, kemudian terkait kegiatan santri itu di sini kita pakai ada kurikulum diniyah, kemudian ada juga kurikulum Diknas gitu ya. Kita memadukan antara dua kurikulum ini. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Oke, baik. Oke. Ya. Baik. Nah, ini Ustaz Taufik nanti juga bisa menambahkan ini Ustaz Taufik ya. Dan tadi kan disebutkan sama Ustaz Jamal bahwa ada kurikulum diniyah, kurikulum Diknas gitu ya. Nah, saya ke Ustaz Taufik nih, kalau kurikulum diniyah Ustaz ini yang dipelajarin apa saja gitu ya, walaupun globalnya misalkan, dan Diknas itu yang dimaksud materi-materi seperti apa ini supaya orang tua siswa calon ya yang apa namanya mau mendaftarkan juga ada gambaran, walaupun di brosur juga sudah disebutkan tapi itu sekedar tulisan yang global. Ustaz silakan. Iya. Sebelum ke kurikulum, saya tadi menambahin terkait dengan kebutuhan atau fasilitas kita. Ada fasilitas air. Alhamdulillah kemarin kemarau ya, cukup ini di Bogor itu banyak yang kekurangan air, tapi kita di Al-Ikhwah ini nggak kekurangan air, alhamdulillah. Artinya nggak khawatir gitu ya untuk air. Kemudian tadi fasilitas yang juga perlu kita sampaikan ke masyarakat, orang tua, ayah bunda itu bahwa ruangan asrama kita ber-AC, kita ber-AC. Jadi anak-anak nyaman lah tidur di situ gitu. Kemudian pengawasan CCTV 24 jam. Kemudian para musrif yang standby juga mengawal di kamar mereka juga ada begitu. Itu. Baik, kemudian masalah kurikulum tadi disinggung, ada kurikulum Diknas, ada kurikulum diniyah. Kalau di luar sana kita sering mendengar ada sekolah beraroma atau bernuansa pesantren. Sekolah bernuansa pesantren. Tapi kalau Al-Ikhwah ini terbalik, pesantren bernuansa sekolah. Sehingga ya kayak pesantren modern. Jadi ya kalau pesantren kan biasanya identik dengan ya pokoknya kitab kuning aja gitu ngaji pakai sarung itu aja kan. Tapi di sini ini pesantren, namanya pesantren tapi bernuansa sekolah, karena kita untuk pembelajaran jadwal ini semuanya sudah tersistematis ya, tersistem, terpolakan. Jadi anak-anak ya memang santri sekolah itu. Untuk materi diniyah, karena kita tadi pesantren, maka ya Al-Quran menjadi program utama, program unggulan di kita. Bukan hanya membacanya, di khotam Quran itu menjadi kegiatan sehari-hari anak-anak, dan kemudian menghafal mereka punya hafalan Quran, ini program utama. Kemudian ada pelajaran-pelajaran ilmu dasar agama gitu ya, dari mulai akidah, fikih, ibadah, kemudian akhlak karimah, ini yang memang juga menjadi program utama kami untuk membiasa baik dari materi akhlak maupun pembiasaan adab akhlak ini untuk ke anak-anak, dan juga materi-materi bahasa Arab dan penunjang yang lainnya untuk agama. Kemudian kalau yang di Diknas atau Diknas ya, itu kita karena kita pesantren tadi, maka kita hanya ada beberapa materi utama yang dipelajari di sini. Memang nggak semuanya materi dari pemerintah atau yang ada di sekolah itu kita pelajari. Ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran IPA, pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pelajaran-pelajaran inti yang memang nanti ke depan akan bermanfaat buat anak-anak didik kita. Itu kita pelajari. Kenapa yang lainnya mungkin belum kita pelajari? Karena memang kita lebih fokus untuk ke pelajaran diniyah, karena waktunya sangat terbatas gitu ya. Kalau kita akomodir semuanya nggak maksimal. Oleh karena itu kita ambil yang memang inti-inti, pokok-pokok, dan sangat bermanfaat buat mereka gitu. Oke, baik.
Ya, syukran Ustaz Taufik ya. Penjelasannya sudah jelas. Jadi ada pelajaran diniyah. Diniyah itu keagamaan, mulai dari akidah, fikih, adab, bahkan bahasa Arab dan mungkin sirah nabawi atau tarikh, sejarah Islam dan lain-lain itu dipelajarin. Bisa dibayangkan dari kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 7 sampai kelas 9 ini anak-anak kita dididik dengan materi-materi keislaman. Insya Allah keluar lulus selesai dari PTQ Al-Ikhwah mereka akan menjadi orang-orang yang hebat Ustaz ya, yang pemahamannya insya Allah cukup untuk menjadi bekal dia. Tentunya ya tidak meskipun cukup dalam tanda kutip tapi tetap harus anjurannya melanjutkan ke pesantren yang tingkat atas gitu ya. Diknasnya, nah ini nggak usah Jamal ya. Tadi kan Diknas disampaikan ada pelajaran-pelajaran inti kayak matematika, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, ya, IPA dan lain-lain. Ini kan pesantren untuk guru-guru diniyah dan guru-guru Diknas itu seperti apa? Apakah gurunya itu juga gitu ya? Apa benar-benar linear? Ustaz Jamal, silakan. Oke, baik. Terkait guru diniyah dan guru Diknas itu kita berbeda, Ustaz. Yeah. Jadi untuk guru Diknas kita ada tim tersendiri. Jadi ada tim Diknas gitu ya, pelajaran Diknas yang 4 pelajaran itu bahasa Inggris, Indonesia, matematika dan IPA. Itu gurunya khusus dan linear gitu saja, sejurusan gitu ya. Iya, ahlinya insyaallah. Nah, kemudian pelajaran yang diniyahnya juga lain lagi, Ustaz. Ada tim khusus dari para asatidzah. Nah, gitu. Jadi insyaallah mereka yang mumpuni di bidangnya. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Oke, baik. Nah, ini kan sudah mulai jelas nih Ustaz Taufik, kita biasanya yang paling juga ditanyakan sama calon orang tua siswa ya, orang tua calon siswa itu masalah biaya, Ustaz Taufik. Ini masalah biaya, bulanannya berapakah, uang bangunan, uang sarpras, uang pangkalnya berapa, mungkin bisa dijelaskan Ustaz? Iya. Yang nggak kalah menarik itu kalau di Al-Ikhwah itu masalah biaya, Ustaz. Ini sangat menarik. Iya, kenapa? Karena untuk pengelolaan pesantren sekelas Al-Ikhwah ini sebenarnya kosnya besar ya. Tapi di Al-Ikhwah ini biayanya sangat-sangat terjangkau untuk orang tua, sangat terjangkau. Ya, untuk masuknya saja hanya 9 juta, Ustaz. Ya, 9.400.000 ya. 9.400.000 itu sudah termasuk SPP bulan Juli. Ya, ini kelas pesantren ini dengan fasilitas tadi yang kita sampaikan. Dan yang paling luar biasa lagi, sudah segitu bisa diangsur. Selama 3 tahun, Ustaz. Masya Allah, ini ayah bunda ya. Karena biasanya orang tua itu bukan karena nggak punya uang, cuma uangnya keluarnya itu biasanya nggak sekaligus, makanya ini bisa diangsur gitu. Karena pernah pengalaman juga ada yang mereka orang tua itu, kalau sekarang belum punya uang, nanti rencana dapat uang bulan ya. Iya, kita akomodir itu. Kegiatan tetap jalan gitu ya. Kemudian untuk pembiayaan bisa diangsur. Dan untuk bulanannya itu cuma 1,2 saja untuk tahun depan ya. Kita bicara tahun depan ya. 1.200.000 itu apa aja nih Ustaz bulanan? Makan catering, Masya Allah. 3 kali ya. Makan 3 kali. Ya kalau pesantren kita harus sebutkan karena dulu kita pesantren itu makan sekali, Ustaz. Itu pun masak sendiri gitu. Kalau ini 3 kali makan 3 kali. Kemudian ada laundry, ya. Jadi nggak harus nyuci sendiri? Enggak, kecuali celana pakaian-pakaian dalaman, ya pakaian dalam itu. Gitu. Karena laundry juga nggak menerima itu. Gitu. Ada laundry. Kemudian apalagi tadi itu? Yang jelas itu untuk makan dan untuk laundry. Kemudian kegiatan, ya itu termasuk kalau di sekolah lain disebut namanya SPP itu sumbangan pengembangan biaya ini. Itu kan ada operasional lah listrik itu 1.200.000 itu termasuk itu. Ada SPP dan juga makan, laundry kan ada pengembangan ini. Itu seperti itu. Syukran Ustaz. Oke, baik, itu ayah bunda, Masya Allah 1,2, cuman 1,2 itu sudah dapat semuanya.
Ya, jadi bukan hanya makan, bahkan laundry pun. Jadi anak-anak kita itu nggak perlu sibuk lagi belajar terus mikirin cucian banyak cuci gitu ya. Ya itu sudah ada laundry. Pokoknya terima bersih, rapih, wangi gitu ya. Nah, 1,2 bahkan itu sudah ada kegiatan dan lain-lain. Kalau di tempat lain saya lihat itu, saya pernah dapatin misalkan ya, ada yang 1,9 gitu ya. Bahkan ada yang mungkin sampai 2 juta sampai lebih ya. Nah, di PTK Al-Ikhwah makanya alhamdulillah ini konon katanya sering tahun-tahun kemarin cepat penuhnya Ustaz ya kuotanya. Alhamdulillah. Nah, untuk itu ayah bunda ya, ini harus jadi target nih ayah bunda, masuknya 9,4 gitu ya. Kemudian uang pangkalnya tuh, dan itu bisa dicicil di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ya Ustaz ya. Kemudian SPP-nya hanya 1,2. Insya Allah terjangkau. Dan kualitas daripada anak-anak ya, kalau tidak salah tahun kemarin Olimpiade Yayasan Al-Huda itu anak-anak PTK Al-Ikhwah itu dapat juara ya, banyak Ustaz ya. Juara bahasa Arab, pidato bahasa Arab, MHQ juga ya. MHQ dan yang lain-lain itu dapat juara, itu luar biasa. Artinya di PTK Al-Ikhwah itu kualitasnya berarti bagus ayah bunda. Ya, untuk itu nah sekarang kita mau ke proses kalau mau daftar seperti apa nih Ustaz Jamal? Mungkin bisa diterangkan bagaimana proses pendaftarannya, mungkin syarat globalnya dan lain-lain ya. Oke, untuk daftar insya Allah mudah ya. Kita menerima via online dan ada juga via offline Ustaz. Kalau via online itu bisa di chat terlebih dahulu di nomor WA. Mungkin bisa langsung disebutkan Ustaz ya. Ya, 0858 8014 8029. Oke, saya ulangi satu kali lagi. 0858 8014 8029. Nah, ini untuk online bisa chat terlebih dahulu ke nomor itu dan akan kita kirimkan link terkait pendaftaran dan nanti bisa diisi di situ dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga via offline. Kalau via offline bisa langsung datang ke PTKM Al-Ikhwah dan kita one day one service. Jadi ya setiap hari. Saat hari itu datang, hari itu daftar, hari itu tes, hari itu pengumuman lulus bisa insyaallah. Dan bisa langsung pelunasan hari itu pun bisa sangat sekali Ustaz insyaallah. Yang paling diharapkan. Iya, betul. Alamatnya di mana nih Ustaz? Untuk alamatnya di Jalan Raya Cibanteng, Cihideng Ilir. Masih Ciampea Ustaz. Maksudnya Ciampea Bogor. Ini perbatasan antara Dramaga dan Ciampea. Kita tetanggaan dengan IPB Ustaz. Dengan IPB. Kalau dari IPB kurang lebih tidak sampai 5 menit mungkin ya. Dari situ ke arah barat, Nah, gitu. Sekarang lebih demikian Ustaz. Oke, sekalian nih Ustaz Jamal, untuk persyaratan mendaftar itu apa saja nih Ustaz Jamal, mungkin bisa diinikan globalnya ya. Untuk persyaratan pendaftaran peserta didik kita tidak sulit-sulit insyaallah Ustaz. Persyaratannya yang pertama lulus gitu ya dari SD-nya tentunya. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian lancar membaca Al-Qur'an. Bisa membaca Al-Qur'an Ustaz. Tidak harus lancar, bisa membaca Al-Qur'an. Dan ada untuk tesnya nanti ya. Untuk tesnya nanti ada wawancara orang tua, ada juga wawancara peserta didiknya ataupun santrinya. Tapi semuanya dimudahkan. Ya, semuanya insyaallah dimudahkan. Jadi syaratnya ada kemauan kuat, orangnya sehat, jasmani rohani, dan bisa membaca Al-Quran. Meskipun belum lancar, insya Allah kita akan pertimbangkan. Baik. Oke. Ya baik, syukran Ustaz Jamal. Penjelasan tentang pendaftaran tadi ada online, ada offline gitu ya. Kemudian syaratnya bisa mungkin mengenal huruf hijaiyah ya minimal gitu ya, atau mengeja gitu, misalkan Iqra 3 atau berapa gitu ya. Tentunya yang diprioritaskan itu yang bisa baca Al-Qur'an. Tapi kalaupun belum bisa, nggak apa-apa, tetap mendaftar. Insya Allah mudah-mudahan rezekinya dan bisa belajar Al-Qur'an di tempat ini sampai bisa menghafal. Nah, Ustaz Taufik, harapan ataupun harapan kepada para pemirsa ini ya tentang PTK Al-Ikhwah yang sudah buka pendaftaran ini, Ustaz Taufik barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ya, untuk harapan kami dari PTK Al-Ikhwah, ini saya anggap kesempatan dan peluang buat ayah bunda sekalian atau masyarakat yang memang punya putra. Ini kita putra ya, belum menerima putri karena ini khusus putra. Ini putra sudah kelas 6 SD karena memang sekarang itu biaya pendidikan udah
mahal, tinggi, apalagi boarding ataupun pesantren semacam ini. Dan untuk Al-Ikhwah ini masih memberikan dengan biaya yang sangat terjangkau. Mudah-mudahan yang mendengar, yang mengetahui dan yang dapat informasi tentang Al-Ikhwah ini bisa segera untuk setidaknya survei lah gitu, memastikan benar atau enggak informasi ini. Yang kedua, kalau misalnya nggak punya keluarga, nggak punya anak untuk masuk SMP, bisa menginformasikan lagi ke sanak saudara atau handai tolan, keluarga, tetangga atau teman-teman yang ada. Kita sama-sama untuk berkontribusi untuk mencerdaskan anak kita atau mensolehkan anak bangsa ini, ya, walaupun hanya bisa mengajak gitu ya, menyampaikan informasi, karena memang Al-Ikhwah ini adalah memang sekolah dakwah ini, artinya tujuannya untuk mencerdaskan anak-anak agar dari anak-anak menjadi anak yang soleh itu. Jadi kita berikan apa yang bisa mampu, yang kita mampu, begitu harapannya. Baik, syukron, jazakumullah khairan katsira Ustaz Taufik dan Ustaz Jamal, ayah bunda yang berbahagia. Jadi demikian sedikit penjelasan tentang hal ihwal PPDB, penerimaan peserta didik baru PTQ Al-Ikhwah Bogor. Ya sudah, insya Allah sudah jelas. Nanti kalau kurang jelas, nanti bisa dihubungin di nomor kontak yang tadi disebutkan sama Ustaz Jamal ya, nomor PPDB, atau nanti yang ada di deskripsi di YouTube tayangan ini. Untuk itu ya, kita berharap kepada ayah bunda sekalian, tadi sebagai pesan dari Ustaz Taufik bahwa ayo kita bersama-sama memajukan, mencerdaskan anak-anak kita, dan lebih khusus adalah mensolehkan anak-anak kita dengan cara ya bersama-sama bekerja sama mendidik mereka ya melalui wasilah pesantren Al-Ikhwah ini ya, insya Allah. Dengan begitu kalau ikhtiar sudah kita laksanakan, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada anak-anak kita semuanya. Terima kasih atas pertemuan kali ini Ustaz. Ustaz Jamal juga ya. Mudah-mudahan PTQ Al-Ikhwah terus jaya. Amin. Menjadi sebagaimana visinya ya, menjadi pesantren ataupun lembaga terbaik ya tahfidz Quran ini, karena memang ya ini suatu cita-cita, mudah-mudahan Allah berikan pencapaian di suatu saat, mudah-mudahan berkembang terus gitu ya, bisa terus bertambah kelas-kelasnya ya, bangunannya, asramanya, fasilitasnya, dan tentunya kalau sudah berkembang berarti santrinya otomatis berkembang dan manfaatnya berarti lebih banyak untuk masyarakat kita. Amin. Terima kasih. Kita jumpa di kesempatan yang akan datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.